Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kosmara dari mahasiswa Universitas Mandiri, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bahasa Indonesia. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, membaca. Oke, langsung aja teman-teman ya, karena waktunya juga kita singkat. Jadi kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, contohnya ya teman-teman, mengekspresikan ide-ide kita terhadap orang lain dan juga memahami ide-ide orang lain juga ya. Terus maka dari itu, alat berkomunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide-ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana cara menyampaikan ide atau gagasan dengan baik, teman-teman? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik, ya. Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi teman-teman, bukan hanya kita berbicara, tapi dalam bentuk tulisan juga. Itu adalah bagian dari cara menyampaikan ide atau gagasan, teman-teman, ya. Terus di sini ada tujuan berbicara. Yang pertama, mendorong atau menstimulasi. Yang kedua, menyampaikan. Yang ketiga, menggerakkan. Yang keempat, menginformasikan. Yang kelima, ada menghibur. Jadi suatu hiburan juga ya. Jadi bagaimana caranya menyampaikan itu atau gagasan itu banyak, teman-teman, tujuannya. Terus menurut Jago Trigan, pada tahun 1996 tujuan berbicara adalah yang pertama, menjelaskan atau proses. Itu menurut Jago Trigan ya, teman-teman. Mengintimidasikan suatu hal. Terus yang ketiga, memberi atau memahamkan dan menyebabkan pengetahuan. Terus berikutnya, menjelaskan kaitan hubungan relasi antar benda atau peristiwa, teman-teman. Itu, teman-teman, ya. Terus di sini ada metode pembelajaran berbicara. Yang pertama, menirukan ucapan. Jadi menirukan ucapan itu contohnya kita sering mendengarkan. Yang kedua, menceritakan hasil pengamatan. Yang ketiga, percakapan. Berikutnya, mendeskripsikan. Yang kelima, ada pertanyaan menggali. Terus ada berbicara, ada wawancara, berpidato, dan juga diskusi. Terus yang berikutnya, membaca. Teman-teman, kita langsung ke membaca ya. Tadi kita berbicara, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Memahami apa? Ya, memahami tentang keterampilan membaca nanti ya. Di dalamnya kita sama-sama belajar. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian pembahasan atau berbahasa, teman-teman. Nah, seperti di dalamnya ada kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan juga, teman-teman. Terus membaca mampu meningkatkan intuisi, berbahasa dengan cara yang sesuai.
saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengintimidasikannya. Lalu informasi itu akan disampaikan pada lain kesempatan. Informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Itu teman-teman pengertiannya tentang membaca. Terus di sini ada tujuan membaca. Di sini banyak ya teman-teman untuk tujuan membaca. Di salah satunya yaitu memperoleh informasi, terus memperoleh bagian petunjuk atau berbagai macam petunjuk. Terus ada melatih acting, terus berkomunikasi, memprediksi, memperoleh fakta, menghibur diri juga teman-teman. Nah itu, jadi banyak manfaat ataupun tujuannya teman-teman ya. Terus apa sih manfaatnya membaca ya? Jadi sama-sama kita memahami manfaat membaca. Yang pertama itu menghilangkan kecemasan. Jadi bila mana kita cemas ataupun kita khawatir ya teman-teman, ataupun kita lagi jenuh, biasanya dengan membaca banyak wawasan-wawasan yang kita dapat gitu tentang ataupun dengan membaca. Terus menjadikan kita cerdas ya dengan membaca, karena membaca itu adalah jendela ilmu ya. Jadi wawasan-wawasan yang belum kita ketahui dengan membaca insya Allah kita paham ya. Terus ada kebiasaan membaca menjadikan sibuk. Nah, jadi kesempatan ya, kebiasaan membaca menjadikan sibuk, bukan sibuk ya teman-teman. Jadi ada luang waktu untuk berbicara tentang membaca. Terus melatih keterampilan berbicara. Nah jadi kalau teman-teman pengen bisa berbicara di depan ataupun bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan membaca juga, insya Allah gitu teman-teman bisa ya. Terus di sini ada menerjemahkan pikiran ataupun menjernihkan ya. Jadi menjernihkan itu supaya otak kita tenang, fresh gitu. Banyak informasi ataupun manfaat tentang membaca ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Jadi bila mana ada tutur kata ataupun kesalahan, itu datangnya dari saya, ataupun ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.